Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang reproduksi hewan dan tumbuhan ya. Nah, untuk yang nanti akan dibagi di dua video. Yang pertama itu reproduksi dari hewan, nanti satu lagi reproduksi dari tumbuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, reproduksi hewan. Nah, reproduksi hewan di sini artinya apa? Kita akan bahas bagaimana hewan itu bereproduksi. Kalau kalian ingat kan banyak sekali hewan-hewan di sekitar kita. Nah, hewan-hewan tersebut dapat dikategorikan bereproduksi dengan beberapa cara. Bagaimana cara dari hewan itu bereproduksi? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat bagaimana dari hewan itu bereproduksi. Sekarang kita tulis untuk mind mapnya bagaimana reproduksi dari hewan. Reproduksi hewan. Nah, hewan sendiri dia bereproduksi cara garis besar dibagi atas dua cara. Caranya apa saja? Masih ingat? Ya, betul. Jadi hewan itu bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara betul vegetatif. Vegetatif. Nah, apa bedanya generatif dengan vegetatif? Bedanya dari generatif dengan vegetatif itu dapat dilihat bagaimana dia itu melakukan proses dalam menghasilkan keturunannya. Kalau generatif, secara singkat kita bisa lihat sebagai reproduksi dengan cara seksual, sedangkan vegetatif kebalikannya yaitu dengan cara aseksual. Pak, apa sih bedanya seksual dengan aseksual? Perbedaannya itu apakah ada proses fertilisasi atau tidak. Kalau perkembang biakan dengan cara generatif, di sana terdapat proses fertilisasi. Fertilisasi itu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Berarti ciri dari generatif itu ada jantan dan ada betina. Kalau vegetatif dilakukan tanpa ada fertilisasi ya. Kita tulis di sini yang generatif itu ada fertilisasi. Fertilisasi yang vegetatif itu tidak ada fertilisasi, tanpa fertilisasi. Untuk membuatnya lebih mudah dimengerti, nah gini, manusia itu dapat menghasilkan keturunan apabila terjadi proses seksual di dalamnya. Jadi ada laki-laki dengan perempuan menikah. Setelah menikah baru di situ mereka melakukan hubungan suami istri, maka sperma bertemu dengan sel telur. Nah, disitulah terjadi proses fertilisasi. Dan disitulah baru menghasilkan keturunan. Tapi kalau laki-laki saja atau perempuan saja tanpa ada proses fertilisasi, mereka tidak bisa menghasilkan keturunan. Jadi tidak ada cerita perempuan tiba-tiba hamil atau bahkan laki-laki tiba-tiba hamil. Berbeda dengan hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif, dia itu tanpa ada proses fertilisasi pun dia dapat menghasilkan keturunan di sana. Ya, jadi nggak ada tuh hewan yang vegetatif, mereka itu nikah dulu, terus berhubungan seksual dulu, dan bisa disimpulkan mereka itu tidak ada jantan dan betinanya juga. Ya, jadi jangan cari hidra jantan dan betina. Dan di SpongeBob itu Patrick laki-laki ya. Sebetulnya Patrick itu dia berkembang biak dengan cara aseksual atau dengan cara vegetatif. Jadi Patrick itu tidak perlu mencari perempuan, dia bisa menghasilkan keturunannya sendiri. Mungkin di situ ya kenapa Patrick sampai sekarang dia masih jomblo. Nah, sekarang vegetatif kita lihat yang berkembang biak dengan ada fertilisasi dibagi tiga yang kita sudah pelajari dari SD, yaitu dengan cara ovipar, dengan cara vivipar, dan dengan cara ovovivipar. Ovipar betul dengan cara bertelur, ingat-ingat telur huruf pertamanya O itu bulat seperti bentuk dari telur. Jadi ovipar itu bertelur, ingat-ingat seperti itu. Vivipar
itu temannya, teman dari ovipar, bertelur, vivipar. Vivipar itu apa? Vivipar itu melahirkan. Kalau ovovivipar, gabungannya bertelur dan melahirkan. Oke, nah bagaimana ovipar? Ovipar dengan vivipar dibedakan. Ingat-ingat nih, ada istilahnya yang sangat mudah untuk dimengerti dan sangat mudah untuk diingat. Kalau ovipar, ingat-ingat, dia itu berkembang biak dengan cara bertelur ditandai dengan ada masa pengeraman namanya. Pengeraman. Jadi telurnya dikeluarkan dari tubuh si induknya, lalu dierami atau dibiarkan beberapa hari, beberapa saat sampai waktunya dia menetas. Jadi embrio dia berkembang di dalam telur di luar tubuh si induknya. Nah, itu ciri dari ovipar. Seperti ayam. Ayam dia mengeluarkan telur, nanti telurnya dierami, beberapa saat kemudian baru menetas. Nah, itu ovipar. Nah, ovipar itu diisi oleh 3 keluarga. Dia diisi oleh keluarga apa saja? Kalau dia termasuk ke dalam keluarga Aves, Pisces, dan insek. Insek itu artinya Aves itu burung-burungan, Pisces itu ikan-ikanan, dan insek itu serangga. Maka kemungkinan besar dia itu berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Bagaimana dengan vivipar? Kalau vivipar itu dia memiliki masa mengandung namanya. Beda ya, kalau itu mengerami, pengeraman, kalau ini masa mengandung. Jadi embrio itu berkembang di dalam tubuh si induknya. Ya, ini kalau vivipar diisi oleh keluarga siapa? Betul, dia diisi oleh keluarga mamalia. Nah, sedangkan kalau ovovivipar bagaimana? Ada gabungan dari keduanya, dia mengandung iya dan mengerami iya. Maksudnya apa? Jadi si telurnya itu disimpan di dalam tubuh induknya. Ketika sudah menetas atau akan menetas baru dikeluarkan, jadi tidak ada masa pengeraman. Kalaupun ada, masa pengeraman itu dilakukan di dalam tubuh si induknya. Jadi dalam bentuk telur disimpan dalam tubuh, ketika mau menetas atau akan menetas baru dikeluarkan. Ini diisinya oleh keluarga siapa? Betul, ini diisinya oleh keluarga reptil, kadal-kadalan dan yang lainnya. Reptil. Tapi ada beberapa pengecualian ya. Pengecualian untuk mamalia, yaitu platypus, dia itu tidak ovipar. Dia itu justru dia tidak vivipar, maaf, tapi dia ke ovipar. Platypus. Lalu ada keluarga Pisces yang dia itu harusnya ovipar malah ovovivipar, yaitu keluarga hiu. Jadi hiu itu tidak ovipar walaupun dia keluarga Pisces. Dan tolong ya, ada satu yang mungkin takutnya salah persepsi. Ada kita punya yang namanya ikan paus dan ikan lumba-lumba. Ternyata mereka itu bukan ikan. Mereka itu masuknya ke dalam mamalia. Jadi mereka itu paus dan lumba-lumba tidak bertelur, tapi dia melahirkan. Dan kalau secara sains dia itu tidak masuk ke dalam ikan, dia itu mamalia. Oke. Nah, satu lagi vegetatif. Vegetatif ini dibagi dua. Ada tunas dan ada, betul, satu lagi fragmentasi. Nah, kalau bertunas itu contohnya hydra. Bapak jelaskan apa bedanya tunas dengan fragmentasi. Dua-duanya mirip. Jadi tunas itu dilakukan oleh hydra, sedangkan fragmentasi itu contohnya Patrick. Patrick itu berarti bintang laut dan ada planaria. Ya, planaria di sini. Tunas itu hydra contohnya. Tunas itu hydra, kalau fragmentasi itu Patrick bintang laut atau planaria. Iya. Nah, untuk yang kita lihat dulu bagaimana hydra berkembang biak ya di video selanjutnya.